Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat datang ke tempat ini, ke GSJ Marta Family. Selamat beribadah pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita persiapkan hidup kita untuk mengalami lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Tuhan yang sudah menuntun kami, membangunkan kami pada pagi hari ini dan menuntun kami untuk ada di tempat ini beribadah bersama-sama. Kami membuka hati kami Tuhan, mengizinkan Tuhan untuk mengambil alih seluruh kehidupan kami khususnya pada pagi hari ini sepanjang ibadah ini Tuhan. Biarlah roh hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang mungkin masih dalam persiapan, dalam perjalanan Engkau kawali mereka, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan pertolongan Tuhan, dan bersama-sama dengan kami, datang memuji, memuliakan Engkau dan menikmati lawatan Tuhan yang besar atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami serahkan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Siapkan hatimu untuk berjumpa dengan Tuhan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan menaikkan ucapan syukur kita. Kalau Tuhan boleh izinkan kita ada di tempat ini sampai dengan saat ini, itu karena anugerahnya, itu karena kemurahannya yang luar biasa. Oh, haleluya. Kami tinggikan. Haleluya. Yang besar tercurah atas kehidupan saudara dan saya, sehingga pada pagi hari ini kita masih boleh menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih yang terindah. Mari nyanyikan pujian ini bersama. Hati yang dalammu
yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan karya terbesar. Mari jemaat Tuhan boleh berdiri bersama. Karya terbesar dalam hidup. Nyanyikan pujian ini sebagai satu perenungan kita di hadapan Tuhan, bahwa pengorbanan Tuhan adalah karya terbesar dalam hidup saudaraku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan mari sekali lagi karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki. Mari sekali lagi katakan bersama, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki. Mari jemaat Tuhan saja katakan bersama, karya terbesar, karya. Amin. Sambil nyanyikan pujian ini Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita saat ini, kasih Tuhan yang sempurna sanggup menyelamatkan hidup saudara dan saya, yang tak ternilai, yang ku miliki. Amin. Mari angkat tanganmu sambil katakan, karya terbesar, karya terbesar. Yes, amin. Dalam terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes, terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Tapi Engkau menyelamatkan hidup kami. Yang sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan Yesus, yang selamatkanku. Engkaulah Kami mau menyerukan bahwa hanya Engkau yang memberikan
pagi hari ini, di kesempatan yang indah ini, kita mau merenungkan kembali pengorbanan Yesus di atas Kalvari. Kita yang manusia berdosa, Allah mau mengirimkan anaknya yang tunggal untuk saudara dan saya. Karena kasih-Nya yang besar, karena kasih-Nya yang besar, karena kasih-Nya yang besar, Dia mengulurkan tangannya dan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mari pada pagi hari ini, bawa hati kita di hadapan Tuhan. Bawa hati kita yang lemah, bawa hati kita yang berbeban berat, bawa hati kita yang penuh kekhawatiran, bawa kepada setiap. Ada kelegaan yang akan diberikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Apapun keadaan kita, siapapun kita, latar belakang apapun kita, karya terbesar diberikan dalam hidup saudara dan saya. Haleluya, 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 haleluya.
berikan bagi kami. Karena lewat penebusan-Mu kami boleh dimenangkan Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji Engkau. Karena hanya Engkau yang layak kami puji dan tinggikan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi kita. Amin. Boleh keluar dari bangku Bapak Ibu Saudara. Kasih tos, Engkau lebih dari pemenang. Jadi kalau nggak ngomong berarti nggak diomongin ke temannya ya. Engkau lebih dari pemenang. Haleluya. Karena kita telah dimenangkan oleh darah Yesus yang begitu mahal. Kitalah orang-orang yang berkemenangan. Semakin banyak kita kasih tos, semakin banyak ungkapan lebih dari pemenang kita dapatkan. Haleluya. Katakan bersama lebih dari pemenang. Dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Dengan iman katakan, dikalahi. Siapa yang dapat melawan? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Katakan dengan penuh iman. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Dengan iman katakan, sama kita lebih. Dan boleh angkat tangan bersama karena kita orang-orang yang menang. Haleluya, amin. Diberkati pastinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, kita mapa bangkit lagi gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Dengan penuh percaya, tidak ada yang dapat melawan Bapak Ibu Saudara. Kita lebih. Yang masih bisa lompat, boleh lompat bersama. Haleluya, amin. Diberkati pastinya Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Saya mau dengar suara jemaat saja. Amin. Yes. Yes, amin. GSJ Amapa akan dibangkitkan. Amin. Bangkitkan gereja. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Diberkati pastinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitkan gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kita orang-orang berkemenangan karena kasih Kristus yang membuat kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Pada waktu yang kita dimenangkan, orang-orang di sekitar kita pun akan mengalami kemenangan dari Tuhan. Keluarga kita dimenangkan, kota kita dimenangkan, bangsa kita dilawat Tuhan. Amin. Dari surga turun ke bumi. Haleluya.
menyelamatkan kehidupan kita. Kita akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Dan kita akan membawa sukacita bagi bangsa-bangsa. Karena Tuhan adalah Allah yang sempurna. Karena Tuhan sanggup memulihkan keadaan saudara dan saya. Tuhan, Kau sempurna. Haleluya. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Yes, amin Tuhan. Kau akan sempurna dan karya-Mu, ku serahkan. Kau akan murnikan hidup kami Tuhan lewat firman-Mu. Murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebenaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman Tuhan. Pada waktu kami dengar firman Tuhan, biarlah hidup kami boleh menggenapi firman Tuhan. Engkau yang akan memurnikan hidup kami. Di dalam, jadi bukti kebenaran-Mu. Hidupku. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala untuk menyampaikan firman. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. menggenapi Firman-Mu, ya Tuhan. Ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat suara pujian dan penyembahan kita di hadapan Allah. Haleluya. Kami menyembah. Haleluya. Kami menyembah. Biarlah segala rancangan dan kehendak Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami menjadi umat-umat yang dimenangkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya pagi ini kami menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
tanda-tanda heran, tanda-tanda mukjizat akan menyertai setiap kehidupan anak-anakmu. Meneguhkan panggilan Tuhan, meneguhkan pilihan Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dengan yakin kita pujikan. Biarlah hidup kita menggenapi firman Tuhan. Tanda mukjizat mewarnai hari-hari kita. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran. Hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan, menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Datang dan sembah Tuhan. Pagi ini kita datang menyembah kepada Allah yang besar. Haleluya, haleluya. 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 Kami menyembah Kau. Kami menyembah Kau. Kami menyembah Kau. Kami menyembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembah Kau. Kami menyembah Kau Tuhan. Kami menyembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembah Kau Tuhan. Kami angkat hati dan suara kami kepadamu Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya kami menyembah Kau Tuhan.
Puaskan kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Puaskan kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Jiwa yang dahaga, roh yang dahaga akan hadirat-Mu. Biarlah pagi hari ini dipuaskan oleh hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, biarlah pagi ini Engkau melawat setiap kehidupan kami.
Tidak seorang pun yang akan berjalan seorang diri, tapi Tuhan akan selalu menyertai kami. Di tengah musim-musim kehidupan kami, baik dalam keadaan perjalanan kami sedang dalam keadaan baik-baik, maupun ketika kami berada dan berjalan dalam lembah kekelaman, biar Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan selalu menampakkan kemuliaan dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami tidak salah jalan, kehidupan kami tidak kehilangan arah, tetapi mata kami tetap tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, berbicaralah kepada kami pagi hari ini. Hamba-Mu yang serba terbatas, Roh Kudus mampukanlah hamba-Mu untuk mampu sampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan di dalam kehendak-Mu. Dan biarlah sukacita yang dari Allah memenuhi kami pagi hari ini. Kami akan dengar firman-Mu dengan penuh kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam Bapak Ibu Saudara. Mari pagi hari ini kita bersukacita dalam kasih Tuhan. Saya akan mengajak dan membawa Bapak Ibu dalam pembacaan dalam Kejadian pasal yang ke-41. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-41 ayat 44 sampai dengan 52. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Akulah Fir'aun, tetapi dengan tidak setaumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Fir'aun menamai Yusuf Sabnat Pa'anea, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam Dion, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah di sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam Dion. Yusuf memberi nama Manase kepada anak sulungnya. Yusuf memberi nama Manase kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Lanjut di 53. Setelah lewat 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita melihat apa yang diceritakan di dalam Kejadian 41 ayat 44, ini adalah hasil akhir dari perjalanan yang panjang
dari seorang pemuda yang namanya Yusuf. Setiap kehidupan kita memiliki cerita sendiri perjalanan hidup kita. Kita masing-masing sedang mengukir sejarah perjalanan kehidupan kita. Ketika kita bertemu dengan orang yang sudah sepuh barangkali, kita sering mendengarkan mereka cerita dari ketika mereka muda, pengalaman mereka, kemudian sampai sekarang ini. Ada cerita yang terukir di dalam perjalanan kehidupan mereka. Baik yang diceritakan dalam keadaan duka, dalam keadaan sulit, maupun mereka sedang bercerita tentang keberhasilan, kejayaan, kemakmuran mereka di masa-masa yang lampau. Dan itu adalah sejarah kehidupan setiap manusia. Kalau diberi kesempatan kita untuk bercerita, kita bisa menceritakan bagaimana perjalanan kehidupan kita. Tentu ada kesulitan-kesulitan yang telah kita lalui dan kita bisa lewati dengan baik. Juga ada masa-masa kejayaan, ada masa-masa di mana kita dalam tanda kutip seperti seorang raja. Penuh dengan kewibawaan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Dan cerita-cerita itu bisa mewarnai perjalanan kehidupan kita. Dan pagi hari ini saya akan membawa satu pemahaman bahwa tidak selamanya kehidupan kita itu mudah. Tidak selamanya kehidupan kita itu berjalan dengan mudah. Ada tantangan-tantangan, ada kesulitan-kesulitan yang kita mau tidak mau harus lewati. Tidak ada jalan lain. Tidak bisa menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tapi kita harus melewati jalan-jalan yang berbatu. Jalan-jalan yang sulit dan sukar. Tetapi saya mau katakan di tengah-tengah kesulitan, biarlah kita minta hikmat dari Tuhan. Kita akan belajar hikmat di tengah-tengah kesulitan. Apa yang dialami oleh Yusuf. Bagian yang pertama kita akan bisa melihat bahwa kesulitan ini memiliki nilai yang positif. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara bahwa setiap kesulitan-kesulitan yang dialami selalu memiliki nilai yang positif. Sekalipun ada negatifnya. Tetapi mana kita akan menaruh titik beratnya. Kalau kita menaruh titik berat kepada hal yang positif, maka kita akan bisa melewati dan akan berpikir positif dan akan bertindak positif ketika mengalami kesulitan-kesulitan. Kalau kita berpikir negatif, bisa juga. Kita akan selalu berpikir negatif dan kita akan bertindak, kita akan melakukan hal-hal yang negatif dan hasilnya pasti negatif. Di dalam kesulitan atau krisis, ini bisa memiliki dua makna. Yang pertama adalah makna yang sangat membahayakan. Dan yang kedua adalah sebuah peluang. Kalau kita melihat bahwa kesulitan ini adalah negatif, maka itu adalah sesuatu momentum yang membahayakan. Tetapi kalau kita melihat kesulitan itu sebagai peluang, maka itu adalah momentum yang membawa kita naik. Apa yang dialami oleh Yusuf, dia melihat setiap kesulitan-kesulitan yang ada sebagai satu peluang, sehingga ia melakukan apa yang baik, apa yang harus dia lakukan. Ceritanya dimulai dari seorang raja yang memiliki mimpi buruk. Seorang raja bermimpi ada berkas yang kurus-kurus, kering. Kemudian dia melihatnya berkas-berkas ini
memakan habis berkas-berkas yang gemuk dan segar-segar. Kemudian dia mimpi lagi. Dia melihat sapi yang kurus-kurus, tinggal tulang dan kulitnya saja. Kemudian dia melihat sapi yang kurus ini memakan sapi yang gemuk-gemuk. Kalau sekarang kita tahu ceritanya, tapi zaman itu seorang raja tidak bisa tidur. Dia mengalami mimpi buruk. Dan dia sedang bertanya kepada semua ahli-ahli yang dikumpulkan untuk menerjemahkan, menafsirkan mimpinya. Jika menafsirkan mimpi sembarangan dan tidak bisa memenuhi apa yang diinginkannya, maka dia dibunuh. Maka banyak orang-orang pinter yang di sekelilingnya yang biasanya sok pinter menjadi ciut hati, menjadi lemah. Maka teringatlah seorang yang pernah ditolong, seorang juru minuman yang pernah dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian ketika dia bermimpi, dia ceritakan ada seorang di situ, ada Yusuf. Dia, oh kamu nanti akan diangkat oleh raja, ditempatkan di tempat yang semestinya. Ada orang yang mimpi lagi, wah, ya mimpi yang hampir sama, diterjemahkan. Nanti kamu dalam waktu yang sama 3 hari lagi, kamu akan mati digantung. Kemudian berjalan waktu, tepat seperti yang ditafsirkannya. Orang yang ditolongnya ini, kemudian dia diangkat kembali, ditempatkan di tempat yang semula. Kemudian, biasa kalau orang sudah berada lepas dari kesulitan dan dia berada di tempat semula, lupa sama Yusuf. Yusuf masih tetap di penjara. Tetapi untung ada mimpi buruk seorang raja, sehingga dia dipanggil. Dia ingat, oh dulu ada orang yang sempat bisa menerjemahkan mimpi itu. Kemudian dipanggillah Yusuf. Kemudian dipanggillah dan menceritakan apa yang harus terjadi. Dan pada saat itu kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yusuf, dia menceritakan bahwa Tuanku Raja akan ada 7 masa kelimpahan. Dan ada lagi 7 masa kelaparan dan kekeringan. Kemudian raja bertanya, apa yang harus diperbuat? Maka buatlah lumbung-lumbung yang sangat besar di seluruh kota, di seluruh desa untuk menampung segala hasil yang didapat pada masa kelimpahan. Kemudian ketika masa kesulitan nanti, maka jangan langsung dihabiskan, maka dikeluarkanlah sedikit secukupnya sehingga bisa melewati masa-masa itu. Bapak Ibu Saudara, maka Yusuf diangkat menjadi pengawas seluruh bangsa itu. Dan kita tahu itu adalah satu Tuhan yang memberikan sesuatu yang sangat besar. Seringkali kita bisa melihat bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita membawa dampak yang besar. Seringkali kesulitan atau yang disebut sebagai penderitaan itu sebenarnya adalah berkat yang menyamar, berkat yang sedang dibungkus dengan penderitaan. Jadi kalau Bapak Ibu sedang menderita, ingatlah bahwa itu adalah ada berkat di sana. Karena penderitaan itu hanya bungkusnya saja, tapi bungkusnya harus dibuka. Kita tahu bahwa di tengah-tengah kesulitanlah Allah mempromosikan orang yang percaya. Allah mempromosikan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Sampai-sampai Yusuf juga mendapatkan istri dan anak-anak yang sangat membahagiakan. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kesulitan inilah Tuhan sedang mempromosikan orang-orang yang mau dipromosikan dengan baik ketika dia berpikir positif,
bertindak positif. Kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada seorang pun yang sanggup menurunkannya. Mungkin 1000 tangan berusaha untuk menurunkannya. Tapi percayalah, cukup 1 tangan Tuhan yang akan mengangkat setiap orang. Kalau Tuhan yang sudah membuka pintu berkat, tidak ada seorang pun yang mampu menutupnya. Dengan cara apapun, Tuhan pasti akan membuka pintu berkat bagi kehidupan kita. Tetapi masalahnya, jika Tuhan yang menutup pintu berkat itu, sekalipun manusia berusaha untuk membukanya dengan cara apapun, maka dia akan tertutup pintu berkat itu. Sehingga tidak ada berkat yang diterimanya sama sekali. Kalau toh ada, selalu berada dalam kekurangan. Tetapi jika Tuhan yang membuka pintu, Tuhan akan memberkati kita semua. Sekalipun banyak orang ditutup pintu ini, ditutup pintu itu, ditutup pintu yang sana, ditutup pintu yang sana lagi. Tetapi tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali promosi itu melewati tantangan dan kesulitan. Mimpi raja yang membawa dampak buruk bisa menjadi kesempatan bagi Yusuf untuk dipromosikan. Daud sebelum dia dikenal, dia harus berhadapan dengan Goliat. Dia harus berhadapan dengan masalah besar yang harus dihadapi dan dia menang. Itu sebabnya dia dikenal. Sadrah, Mesak, dan Abednego ketika dia berada di tengah-tengah bangsa itu, ketika dia mau dipromosikan menjadi pejabat-pejabat yang luar biasa, dia harus dimasukkan ke dalam dapur api sehingga dia bisa melihat kemuliaan. Daniel sebelum kita bisa lihat, dia diangkat oleh Tuhan dengan baik. Dia berada di dalam gua singa dan di sana penyertaan Tuhan ada. Bapak Ibu mau dipromosikan oleh Tuhan? Amin. Tapi masuk gua singa, masuk api, berhadapan dengan Goliat. Tuhan baik bagi kita. Dia akan lakukan yang terbaik. Tuhan akan membawa kita. Kalau kita melihat itu sebagai suatu nilai yang positif, akan membawa dampak yang besar. Itu sebabnya apa yang menjadi cara Yusuf ini, mari menjadi cara kita dalam memanajemen dan mengelola berkat-berkat Tuhan. Ada masanya kelimpahan, amin. Tapi juga ada masanya sulit. Kalau masa kelimpahan, yo jangan dihabis-habiskan. Nanti kalau masa sulit, nangis. Begini Bapak Ibu Saudara, kita akan bisa melihat apa yang menjadi contoh dari Yusuf. Ketika masa kelimpahan, dia mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Kemudian kita tahu juga bahwa ketika masa-masa kesulitan mulai datang, dia keluarkan sedikit. Sehingga pada masanya itu mereka tetap dalam kondisi kenyang dan diberkati Tuhan. Kalau dalam masa sekarang biasanya begini loh, kalau baru gajian, jangan sampai kalau mau baru gajian, makannya stick and sick gitu. Kemudian tanggal muda sudah turun jadi rawon gitu. Nanti tanggal akhir hanya nasi sama sambal saja. Jangan begitu. Tapi mulai dari awal kita bisa menghitung dengan baik. Dihemat dengan baik, diatur dengan baik, dimanajemen dengan baik. Saya juga pernah cerita begini kepada seseorang. Sudahlah Pak Pendeta, kesusahan sehari cukup sehari, besok ada kesusahannya sendiri. Bener, besok susah. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat hal-hal yang baik sebagai satu peluang, ketika di dalam kenyamanan, di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-67.
Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Bapak Ibu Saudara, ini yang dilakukan oleh Mazmur. Biasanya kalau semua baik-baik, semua berjalan dengan baik, sebelum aku tertindas, sebelum ada kesulitan-kesulitan itu, aku menyimpang. Biasanya dalam kondisi yang baik, kondisi yang semua diberkati, semua tidak ada masalah, kecenderungan itu untuk menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang janji-janjimu. Kemudian ayat yang ke-71. Mari kita baca sama-sama. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Benar? Sekali lagi. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Bapak Ibu Saudara, Daud menceritakan ini dengan gamblang. Ketika dia berada di dalam situasi yang menyenangkan, dia menyimpang. Ketika dia menjadi raja, Bapak Ibu tahu toh, ketika dia menjadi raja, dan rupa-rupanya dia naksir sama istri pejabat panglimanya. Dilalah ya, enggak tahu dulu kamar mandinya seperti apa. Dia jalan di suatu rumah lihat siapa namanya? Betseba mandi. Makanya diupayakanlah kalau mandi-mandi di tempat tertutup supaya tidak menyebabkan godaan dan orang jatuh. Bapak Ibu Saudara, lah ini Daud juga enggak tahu matanya berkeliaran kemana. Ketika di atas suatu rumah, yang dilihat pemandangan ya ada, kok yang dilihat ya orang mandi. Kemudian ketika dia melihat dengan matanya dan dia memiliki kekuatan, kuasa yang mutlak, dia pasang strategi. Kita tahu strateginya, dipanggil panglimanya. Kemudian, kamu perang di sana ya. Taruh di tempat yang berbahaya. Nanti kamu promosikan kalau menang. Tapi menang-menang ngomong kepada yang lain. Nanti ketika Uria ini perang, kamu mundur ya. Dia maju sendiri. Kenapa? Karena dia bermaksud supaya dia mati di sana. Lek wis mati bojone dipek kan gitu loh. Ini penyimpangan ketika aku tidak tertindas gitu. Ketika dia berada dalam kondisi yang baik, maka dia menyimpang. Itulah sebabnya dia berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita juga melihat dalam Yesaya 6 ayat yang pertama, apa yang dilihat oleh Yesaya? Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Kita tahu bahwa Raja Uzia itu raja yang sangat berhasil. Dia memerintah 52 tahun. Usia saya 50, ini masih pemerintahnya masih sangat panjang. Di Indonesia Pak Harto aja masih 32 tahun. Jabatan yang sangat panjang dan membawa bangsa Israel diberkati Tuhan. Bangsa Israel ditakuti oleh semua bangsa-bangsa. Membawa bangsa Israel dalam pemerintahannya menjadi bangsa yang makmur. Tidak kekurangan apapun. Aman, damai. Dalam pujian ini ada tarian di jalan-jalan. Ada pujian di rumah-rumah. Semua makmur adanya. Dan saya juga berharap GSCA Maranatha Family Batu ada sukacita di rumah-rumah. Jadi bukan bengkerengan di rumah-rumah. Jadi ada sukacita di rumah-rumah. Ada tarian di jalan-jalan. Ada kemenangan yang terjadi. Tetapi kita bisa melihat dalam tahun matinya Raja Uzia, justru bisa melihat kemuliaan Tuhan. Ketika dalam kesulitan, ketika dalam kesukaran, apa yang ada yang diharapkan itu sudah hilang daripadanya.
Di dalam tahun matinya Raja Uzia, tentu kehilangan yang sangat besar ketika ditinggal mati oleh raja yang berhasil. Pemimpin yang berhasil yang membawa seluruh kota dalam kemakmuran. Tetapi sekali lagi dalam kemakmuran itu biasanya banyak melupakan Tuhan. Kecuali jemaat GSI Amaranta Family Batu. Dalam kemakmuran sungguh akan mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini bisa kita lihat dalam kehidupan kita. Mungkin dalam tahun-tahun kita mengalami kesulitan dan kesukaran. Di dalam tahun sakitnya saya bisa melihat kemuliaan Tuhan. Di dalam tahun turunnya omset saya bisa melihat kemuliaan Tuhan. Di dalam tahun-tahun saya ditipu oleh orang, saya bisa melihat kemuliaan Tuhan. Bisa begitu? Di dalam kesulitan-kesulitan yang biasanya dalam kondisi yang nyaman, biasanya nyari Tuhan itu ya kadang kala. Kalau ingat ya cari Tuhan, kalau tidak ya sudahlah, semua sudah ada semua. Tetapi ketika berada dalam kesulitan, kesukaran, maka Yesaya bisa melihat, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi, yang menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Kalau di masa sekarang Yesaya bisa menyanyi, Tuhan hadir di bait sucinya, Tuhan ada di tahtanya, kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasihnya. Ada Tuhan di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran. Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan menolong dan memberkati kehidupan kita. Bagian yang kedua, kesulitan dapat memunculkan visi dan strategi. Kita bisa belajar dari pengalaman. Kalau misalnya saya pernah jatuh dari sini, kepleset sini, ketika saya lewat sini saya mesti hati-hati. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau nggak hati-hati namanya nggak pinter. Gitu. Kalau Bapak Ibu pernah kepleset yang bisa menjatuhkan kita, yang menjatuhkan Bapak Ibu Saudara, apapun plesetan itu. Bisa karena ekonomi, bisa seksual, bisa jabatan, bisa juga hal-hal yang buruk yang membuat kita jatuh di sana. Jika kita memiliki hikmat Tuhan, kita akan belajar untuk tidak jatuh di tempat yang sama. Jadi kesulitan itu akan memunculkan strategi baru. Kesulitan ini muncul usaha ini. Kesulitan ini akan muncul sehingga kita akan menjadi orang-orang yang kompeten. Orang-orang yang luar biasa. Contoh saja ketika COVID kemarin, ada dua sikap orang. Yang pertama ya sudahlah ini COVID kita terima saja, kita di rumah saja. Tapi ada juga orang yang berjuang bagaimana mereka menggunakan kesempatan itu untuk bisa berkarir dengan baik di tengah-tengah masa-masa COVID. Ada kesulitan, kesukaran, dan itu akan memunculkan. Kalau kita tidak pernah sulit, tidak pernah mengalami kesukaran, kita tidak akan pernah tahu bagaimana jalan keluar, solusi-solusi yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan menolong dan memberkati kita semua. Tuhan akan membawa kita pada sesuatu yang besar. Kita akan bisa mengatasi segala sesuatunya dan belajar dari pengalaman kehidupan. Seorang yang bernama Martin Luther Jr. Dia orang yang selalu menentang diskriminasi. Dan dia terkenal dengan tulisan-tulisannya, I have a dream. Dia punya impian. Ada kesetaraan pada waktu orang kulit hitam dan orang kulit putih. Jadi dia berupaya untuk itu dan akhirnya dia mengembangkan emansipasi. Dan ketika kita lihat
dalam sepanjang sejarah Presiden Barack Obama menjadi Presiden Amerika, Presiden kulit hitam pertama kali, itu adalah keberhasilan dari Martin Luther King untuk memiliki mimpi di tengah-tengah tindasan, di tengah-tengah kesulitan. Dia ada solusi yang terbaik. Kemudian juga ada seorang bernama Robert Reikes. Ketika dalam sebuah gereja dia melihat bahwa ketika bapak-bapak, ibu-ibunya sedang beribadah kepada Tuhan, dia melihat anak-anaknya lari-lari sampai di jalan-jalan. Anaknya keliling-keliling muteri gereja, sementara bapak ibunya beribadah kepada Tuhan. Kemudian ketika dia lihat anak itu, dia ngomong kepada pelayan itu, loh, tidak adakah yang melayani anak-anak? Oh, tidak ada. Semua hanya khusus melayani orang yang dewasa-dewasa. Kemudian, bolehkah saya melayani? Kemudian, silakan. Kemudian mulai melayani anak-anak kecil-kecil yang dibawa ke gereja. Itu sebabnya kalau sampai hari ini ada pelayanan sekolah minggu, itu karena jasa dari Robert Reikes. Di tengah-tengah dia melihat bahwa tidak ada hal yang bisa dilakukan, dia bisa melakukannya. Sampai sekolah minggu mulai grade balita itu ada semua. Sebelumnya tidak ada, tetapi itulah sebabnya ketika kesulitan ada, menimbulkan strategi-strategi yang baru. Bagian yang terakhir, kesulitan itu membentuk karakter. Kesulitan itu akan membentuk karakter kita menjadi karakter yang lebih baik. Kalau kita melihat Yesus dibenci saudaranya, dia dijual menjadi budak, difitnah, masuk penjara. Tetapi responnya benar. Ketika kita melihat di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kejadian 50 ayat yang ke-20 kita bisa melihat respon yang benar ketika orang mengalami kesulitan-kesulitan, mengalami tantangan-tantangan, mengalami aniaya, difitnah, diapain saja. Yang dia lakukan adalah dia tidak menyimpan pahit hati. Dia tidak menyimpan kepahitan hati dalam hidupnya, sekalipun disakiti. Sekalipun dijatuhkan, dia tidak memiliki sakit hati. Dan dia tidak ada niat sedikit pun untuk membalas apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Tidak ada niat sedikit pun untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Sekalipun kuasa ada di tangannya. Tetapi dia lebih melihat ke depan. Apa yang terjadi begini. Memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Mungkin Bapak Ibu bisa berkata kepada orang-orang yang nyakiti Bapak Ibu. Ada yang nyakiti? Ada yang nyakiti Bapak Ibu? Kalau ada yang nyakiti, ada yang menjatuhkan, ada yang berlaku tidak baik kepada Bapak Ibu, resepnya hanya begini. Memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Kamu itu yang jahatin aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Itulah sebabnya apapun yang terjadi sedang menolong kita untuk kita berubah karakter kita. Kalau kita belum sabar, barangkali ada di sekeliling kita, Tuhan kasih orang-orang yang jengkelkan kita. Supaya apa? Supaya kita belajar bersabar. Lalu semua baik-baik, sabar dari mana? Gitu? Ketika kita ada di sana, kita bisa berkata, kerohanian Kristen kita bisa berkata, ketika ada orang yang berlaku tidak baik kepada kita, mari sama-sama kita katakan ini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Bapak bisa bayangkan lah, punya orang yang berlaku jahat kepada Bapak Ibu Saudara, dibayangkan aja enggak apa-apa. Mungkin sebut namanya, memang Elia telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku.
Barangkali bisa begitu kalau aku dianggap jahat, kalau saya dianggap jahat. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Seperti dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Biarlah kesulitan akan menolong kita. Kita hidup dari kehidupan-kehidupan yang sangat beragam. Perjalanan kehidupan semua tidak sama. Ada kesulitan, ada kesukaran. Kalau dalam kesukaran tetaplah berharap kepada Tuhan. Tuhan yang memiliki sesuatu yang baik kepada kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Kita akan pujikan ajarku mengerti segala rancanganmu. Bapakku ajaib segala rancanganmu. Sambil kita pujikan ini, kita siapkan hati kita untuk bersiap-siap melakukan terobosan-terobosan baru dalam kehidupan kita di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran kita. Ajarku mengerti segala rencanamu, ya Tuhan. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku, Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. mari kita berserah kepada Tuhan. Bapakku ajaib segala rancanganmu. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita akan bersama-sama akan melayani Tuhan. Para pelayan perjamuan kudus bisa maju ke depan. Kita akan melayani Tuhan. Kau sanggup mengadakan segala yang kami perlukan. Biarlah menurut kehendak-Mu terjadilah dalam kehidupan kami. Ketika kami mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup kami, Tuhan, ajarkan kami untuk mengerti segala rancangan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi buruk dalam hidup kami ketika kami melihat bahwa rancangan Tuhan baik bagi kami. Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kehidupan kami. Dan pagi hari ini, jika kami mengalami kesulitan-kesulitan hidup, tubuh dan darah Yesus akan memberikan kekuatan baru bagi kita. Tubuh dan darah Yesus yang bersama-sama dengan kita, Yesus yang bersama-sama dengan kita, akan memberikan kekuatan baru bagi kita. Bapa di surga, berkatilah roti dan anggur yang ada di hadapan kami. Berkatilah unsur-unsur perjamuan kudus yang ada di hadapan kami. Dengan berkat di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus.
Kami percaya ketika perjamuan kudus ini diberkati Tuhan, memiliki makna yang sangat besar bagi kami. Mata kami barangkali melihat ini tetap roti dan anggur, tetapi hati kami percaya ini adalah tubuh dan darah Yesus yang akan menguatkan setiap kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan menerima tubuh dan darah Yesus. Kami membuka hati kami. Ketika kami ada kesalahan-kesalahan, mohon ampun. Tuhan ampuni kami, supaya kehidupan kami layak menerima tubuh dan darah Yesus. Kesalahan-kesalahan yang tersembunyi, yang seorang pun tidak ada yang tahu, karena itu akan berdampak tidak baik. Tuhan ampuni kami. Dan namun berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang akan membawa tubuh dan darah Yesus ke antara jemaat Tuhan. Kuduskan dan layakkan untuk membawa pendamaian bagi seluruh umat-umat Tuhan. Diberkatilah perjamuan kudus kami pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada satu bukit jauh dari sini, pada satu Potong kayu
persiapkan dan mari kita berdiri bersama-sama. Pegang tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang adalah tubuh Yesus? Mari dengan percaya kita bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita persiapkan cawan berisi darah perjanjian Tuhan. Kita angkat lebih tinggi dari kepala kita, menghormati demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita pegang adalah darah Yesus? Mari dengan penuh percaya kita bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita menyembah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan buat hadirat Tuhan, buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, dengar firman Tuhan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita menyembah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Ialah anugerah Tuhan dilimpahkan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya ketika kami mengalami kesulitan-kesulitan kehidupan, ketika kami mengalami tantangan-tantangan kehidupan, satu hal yang kami taruh dalam hati kami, Tuhan memberikan kekuatan baru bagi kami. Tuhan sedang membentuk karakter kami jadi karakter yang semakin lebih baik dan lebih baik lagi untuk menerima kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini kami bersyukur karena kebaikan Tuhan, dan Tuhan memberkati kami, menjadikan GSDA Jemaat Maranatha Family Batu menjadi jemaat yang kuat di dalam Tuhan, menjadi jemaat yang kuat menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, menjadi jemaat yang benar ketika menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, menjadi umat yang memiliki sikap yang benar ketika menghadapi kesulitan-kesulitan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini, ialah anugerah dan kasih Tuhan dilimpahkan bagi kami semua. Pagi ini kami akan mempersiapkan persembahan-persembahan kami bagi Allah. Tuhan memberkati persembahan yang akan kami berikan kepada Tuhan. Kami akan belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik bagi Allah kami. Biar apa yang kami persembahkan kepada Tuhan berkenan di hadapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari dengan sukacita kita akan persiapkan persembahan kita. Bapak Ibu yang mempersembahkan secara tunai bisa maju ke depan. Sementara Bapak Ibu yang mempersembahkan persembahan dengan cara non tunai, di belakang kursi itu ada barcode, bisa langsung transfer ke sana. Sama saja, semua untuk kemuliaan dan berkat
bagi Tuhan di tempat ini. Ku bawa orang saat masuk kehadiran Tuhan. Ya Tuhan, Bapa di surga, Hamba serahkan persembahan-persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Tuhan akan menolong setiap kehidupan kami. Apa yang kami persembahkan adalah yang terbaik yang kami bisa pagi hari ini. Kami mempersembahkan karena mengasihi dan mencintai Tuhan. Kami rindu pekerjaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Itulah sebabnya berkatilah persembahan kami, baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan, persembahan syukur, persembahan misi, persembahan untuk pengembangan gerejamu di tempat ini. Tuhan akan memberkatinya. Hamba berdoa biarlah tingkap surga terbuka bagi kami dan kelimpahan berkat boleh menjadi bagian kami. Hamba berdoa untuk gereja ini yang Tuhan percaya untuk mengelola keuangan. Kami akan kelola dengan rasa takut kepada Tuhan. Kami akan kelola dengan profesional dan baik di pemandangan Tuhan. Untuk selanjutnya kami pertanggungjawabkan kepada Tuhan, kepada organisasi ini. Sekali lagi Bapa, biarlah persembahan kami boleh berkenan kepadamu sebagai persembahan yang berbuah harum di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kami memberikan, kehidupan kami tidak berkekurangan. Tetapi sebagaimana janji Tuhan, ketika kami memberi dengan sukacita, maka sukacita itu menjadi bagian kami. Kelimpahan itu menjadi bagian kami. Kami memberi dengan iman. Tuhan yang memperhitungkannya dengan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita semua dan kita akan dengarkan pengumuman-pengumuman sepekan untuk aktivitas kita, ibadah-ibadah kita sepanjang minggu yang akan kita lalui untuk menjadi perhatian khusus, baik yang diinfokan hari ini maupun yang diinfokan melalui grup-grup WA. Kita akan lebih tekun kepada Tuhan supaya Tuhan melakukan yang terbaik bagi kita semuanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Gembala yang sudah melayani kita pada pagi hari ini dengan firman dan sudah memberkati kita juga melalui perjamuan kudus. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama dengan kami semua di tempat ini. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan pengumuman untuk selanjutnya Bapak Ibu seperti biasa,
Untuk ibadah sepekan akan kita adakan seperti biasa. Untuk yang pertama, ibadah pagi akan kita mulai pukul 4:30 pagi dan melalui Google Meet. Sedangkan untuk hari Selasa, ibadah wanita terpuji GSJA pukul 5 sore dan dilanjutkan dengan latihan. Dan hari Rabu kita akan adakan MPC, di mana kita akan berdoa bersama-sama dan kita mendukung dengan doa untuk kemajuan gereja, bangsa, dan negara kita. Dan Bapak Ibu mengingatkan untuk hari Kamis, berhubung nanti hari ini akan diadakan rekreasi juga ibadah padang kaum pria. Jadi mengingatkan sekalian akan dikumpul jam 10 pagi di gereja, dan bagi bapak-bapak yang sudah mendaftar bisa mempersiapkan diri pada hari ini akan berangkat ke Selorejo Ngantang. Dan selanjutnya Bapak Ibu, untuk hari Jumat kita lanjutkan dengan ibadah MPC 2, di mana para pelayan ibadah akan mempersiapkan diri untuk melayani di ibadah hari Minggu. Dan pada hari Sabtu juga kita akan adakan ibadah kaum muda remaja. Dan bagi Bapak Ibu, saya mohon dukungannya untuk anak-anak, cucunya, atau siapapun itu kita ajak bersama untuk datang ibadah kaum muda remaja di sini. Dan mengingatkan juga pada hari Minggu mendatang, kita akan mengadakan Harnas Sekolah Minggu 2024. Jadi bagi anak-anak sekolah minggu, kita dukung, kita ajak untuk bersama-sama merayakan Harnas Sekolah Minggu di tempat ini pukul 7 pagi. Jadi itu pengumumannya, dan dilanjutkan kita akan merayakan dan kita akan bersama-sama bersukacita di bulan Juli, di mana kita akan berulang tahun gereja kita yang ke-73. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang diberkati Tuhan, kita akan mendukung bersama pada tanggal 21. Kita akan adakan fun game, di mana yang biasa kita adakan berbeda dengan tahun ini. Kita akan sama-sama mengadakan lomba yang akan dimulai terlebih dahulu dengan ibadah singkat. Jadi di sini akan diadakan ibadah singkat, ada fun game, akan sedikit ada senam gerak tubuh kita sama-sama, dan kita akan adakan basar. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu semua bisa memantau info MAFA, ada beberapa menu yang akan kita sediakan, dan batas pemesanan tanggal 15 Juli di Ibu Meliasari. Jadi Ibu Meliasari akan standby mungkin hari ini di depan untuk bagi bapak ibu yang memesan. Boleh pesan dulu, nanti tanggal 15 kita berikan uangnya. Jadi gitu ya, supaya kita juga para penjual di pasar nanti bisa mempersiapkan diri dan mempersiapkan menu-menu. Dan itu saja pengumumannya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, tanggal 21 kita akan menggunakan kaos atau t-shirt yang kita punya. Dari setiap departemen, mungkin dari kaum muda akan pakai sendiri, dari kaum muda, kaum wanita, kaum pria, juga sekolah minggu. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak ada, bisa pakai gunakan kaos GSJA MAFA yang warna merah atau yang kuning yang sebelumnya kita punya semua. Jadi itu saja pengumuman dari kami. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, jadi persiapkan nanti tanggal 21 kita akan bersukacita bersama-sama. Disiapkan setiap departemen dengan kostum masing-masing. Saya sudah lihat, sudah pada pesan semua. Dan Tuhan akan menolong kita supaya kita semua bersukacita. Kemudian untuk tanggal 28, saya juga dapat info dari panitia, karena nanti temanya tema Jawa. Jadi semua diupayakan untuk pakaian Jawa. Kalau memang pakaian Jawa, ya bisa batik, bisa pakai blangkon, bisa pakai apa saja, mumpung masih beberapa waktu. Jadi kalau tidak ada pun juga tidak apa-apa. Tapi kalau memang bisa sama-sama pakai budaya Jawa, Tuhan akan tolong kita semua. Saya juga lihat latihannya juga ini mestinya bahasa Jawa ini ya. Nanti kita akan lakukan dengan baik. Jadi mulai mempersiapkan diri. Nanti waktu tanggal 18 Agustus kita juga akan merayakannya. Kostumnya adalah kostum pakaian nasional.
Yang dari Bali pakaian Bali, yang dari Batak pakaian Batak, yang dari India pakai India. Ya Pak ya, yang dari mana? Yang dari seluruh Sabang sampai Merauke, kita akan memeriahkan dengan sukacita yang dari Tuhan. Tuhan akan menolong memberkati kita semuanya, dan mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan memberkati kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, dari kekal sampai selama-lamanya. Allah yang kami sembah, Allah yang selalu memperhatikan setiap kehidupan kami. Kami serahkan anak-anak-Mu yang sudah datang saat pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap nikah rumah tangga kami. Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami. Tuhan memberkati setiap hubungan kami dengan Tuhan. Kerohanian kami selalu terjaga dengan baik dan sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa datang hari ini. Kalau ada mereka yang lemah tubuh dan terbaring sakit, kami berdoa mohon anugerah kesembuhan kepada mereka semua. Kami percaya firman Tuhan, oleh karena bilur-bilur Yesus, mereka semua telah sembuh. Mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Mereka yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Mereka yang berada dalam kesulitan-kesulitan hidup, diberikan solusi-solusi terbaik bagi mereka semua. Mereka yang bepergian, keluar kota, keluar pulau, Tuhan memberkati mereka. Pergi dan pulang dalam sukacita dan damai, bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan keluarga besar GSC Amaranta Family Batu. Hamba juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang dari luar kota, yang berlibur di kota Batu dan bersama-sama dengan kami. Tuhan juga memberkati mereka semua. Anugerah Tuhan terbesar terjadi dalam hidup kami semuanya. Tuhan yang kami sembah, yang terus akan membawa kami masuk dalam perubahan demi perubahan, menjadikan kita lebih baik. Kami juga berdoa untuk rencana renovasi bagian-bagian gereja ini yang butuh direnovasi setelah ulang tahun gereja. Tuhan akan memberkatinya. Tuhan akan menolong pembiayaan-pembiayaan yang kami butuhkan, kami perlukan. Tuhan akan mencukupkan dengan luar biasanya. Kami akan melakukan apa yang kami mampu dan kami bisa. Selebihnya Tuhan, biarlah Tuhan akan mencukupkan dengan dahsyat dan luar biasanya. Engkau Allah Jehovah Jireh, yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Engkau sanggup memberkati dari yang sedikit menjadi banyak dan menjadi cukup bagi semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan memberkati kota kami. Dimanapun kami berada, Tuhan akan memberkati. Bangsa dan kota kami selalu dalam perlindungan dan naungan Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk gereja-gereja. Dimanapun mereka beribadah, hari ini Tuhan akan memberkati mereka. Kami akan pulang dan mohon berkat-Mu dilimpahkan bagi kami. Berkat damai sejahtera, berkat pimpinan dan pertolongan Tuhan, berkat keberhasilan, berkat kekuatan yang dari Tuhan. Perubahan-perubahan hidup yang terjadi dari hari ke hari, biarlah menjadi bagian kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau.
Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, menjemput kita semua, para saleh-salehnya. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati.